2 kali senam Cicita itu energinya 600 kalori. Banyak Bener, banget, hasil riset. Jadi yang riset UNJ, karena semua otot gerak. Oke. Berkeringat, kalau coba berkeringat. Saya coba seminggu 3 kali. Cek. Pak, boleh dijelaskan agenda pada pagi hari ini? Ya baik, terima kasih teman-teman pers. Jadi pada hari ini relawan pembela demokrasi yang merupakan salah satu sayap partai dari PDI Perjuangan melakukan gerakan door to door. Nah, sebelum gerakan door to door dengan memasang stiker Pak Ganjar Pranowo dan juga dengan Bapak Presiden Jokowi, dilakukan senam Cicita, senam Indonesia Cinta Tanah Air. Ini ditawarkan oleh PDI Perjuangan sebagai pola hidup sehat jasmani dan sehat rohani melalui senam. Dan juga kami sosialisasi tentang makanan yang sehat bagi rakyat, makanan yang untuk mencegah stunting. Didampingi juga oleh Bapak Hendi dari Ketua Umum Taruna Merah Putih, seluruh jajaran partai di seluruh Indonesia, kepala daerahnya, wakil kepala daerahnya, anggota legislatifnya, hari ini door to door memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya tanya kepada beberapa masyarakat di sini, mereka mengetahui Pak Ganjar Pranowo karena gerakan dari mulut ke mulut, karena tidak punya TV, dan kemudian mereka tahu Bapak Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan dan bersama P3, Perindo, dan Hanura. Ada pertanyaan, dipersilakan. dari kegiatan door to door tadi kan ini termasuk kampung kumuh, Mas. Concern PDIP gimana? Ya, sebenarnya inilah jati diri dari PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Kami terus turun, kami memperkuat akar rumput. Politik bagi PDI Perjuangan bukan politik elit kekuasaan, tetapi merekalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah wong cilik adalah PDI Perjuangan. Maka gerak ke bawah bersama rakyat ini sangat penting. Tadi kita lihat misalnya sampah masih dibuang sembarangan, selokan masih penuh dengan sampah-sampah plastik, maka diperlukan edukasi bagi masyarakat. Tadi saya lihat bagaimana mereka mengambil air bersih, itu begitu berdekatan dengan saluran air, tempat pembuangan limbah rumah tangga. Ini kan harus dilakukan sosialisasi tentang gaya hidup yang sehat. Jadi selanjutnya akan dilakukan sosialisasi? Oh ya, bahkan saat ini setelah hasil door to door pada bulan yang lalu, kami tahu bahwa masalah stunting misalnya tidak begitu dipahami, sehingga atas arahan Ibu Mega sekarang kami sedang mencetak berdasar kajian yang mendalam tentang brosur sederhana makanan yang sehat bagi rakyat. Contohnya ini tanah-tanah kosong bisa ditanami daun kelor, itu suatu yang bagus bagi kesehatan. Kemudian juga misalnya peternakan ayam buras. Tadi kami sarankan, saya tanya apakah anak-anaknya yang masih sekolah di SD, kebutuhan gizinya bagaimana, makan telurnya bagaimana. Itu penting bagi anak-anak kita agar kita menghasilkan generasi yang hebat di masa yang depan. Pak, Kalau selain ini boleh nggak? Ya, enggak. Ini Demokrat yang akan gabung ke PDIP. Ya kan, komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga. Bahkan saat itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teguh Rifki, sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan, dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Said Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Bahkan kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat. Ini merupakan hal yang bagus, komunikasi politik membangun kesepahaman. Tetapi kami juga tegaskan, kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Pak, kemarin kan Bu Mega sempat ketemu sama Ridwan Kamil, itu membicarakan apa? Ya, pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan ya beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di Kota Bandung melalui pembentukan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, kemudian monumen ketika Bung Karno ditahan di penjara di Bancai, kemudian di Sukamiskin, ya semua monumen-monumen itu dengan sangat baik, termasuk di konferensi Asia Afrika dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi tentu saja atas suatu program untuk membangun
kesadaran terhadap jas merah atas perjuangan Bung Karno sebagai proklamator dan bawa bangsa Indonesia. Mas Hasto, ini kan nama Ridwan Kamil juga masuk sebagai bursa cawapres ya. Apakah memang ada pertimbangan Ridwan Kamil jadi cawapres? Siapa? Ridwan Kamil jadi cawapres. Ya ketika Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari PD Perjuangan yang kemudian mendapatkan dukungan dari P3, dari Hanura, dari Perindo, kemudian kan Presiden Jokowi bersama Ibu Mega membahas siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Maka muncul 7 nama. Dari 7 nama itu kemudian dikerucutkan menjadi 5 nama. Nah sehingga nama-nama yang dipersepsikan positif oleh rakyat, tentu saja PDI melakukan proaktif, melakukan kajian secara mendalam terhadap nama-nama tersebut. Mas, itu juga ada pertemuan dengan Ibu Mega di TU yang terakhir. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas, ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Kemarin juga dibahas Mas waktu Bu Mega ketemu sama Pak RK soal cawapres. Saya mendampingi Ibu, tapi beberapa kan saya mengambilkan buku dan kemudian ada beberapa yang saya ikut, ada beberapa yang saya tidak ikut. Tetapi secara garis besar itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari Bung Karno, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional, karena Pak Ridwan Kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama-sama menginisiasi pembangunan monumen Bung Karno di Aljazair ya bersama dengan Delorosa. Mas, di media sosial beredar rencana percepatan pendaftaran capres kan dimajukan jadi tanggal 10. Nah, dari PDIP gimana Mas menanggapinya? Ya pada dasarnya PD Perjuangan mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Kalau KPU menetapkan pendaftaran misalnya tanggal 10, ya kami akan mengikuti pendaftaran dari tanggal 10 sampai 16 tersebut. Sehingga kami ini taat asas, kami partai yang ketika berkontestasi, kami memegang etika politik, ketika kami bekerja sama, kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah mengkhianati. Itu yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Pak, Mas, di media Komisi 3 kan sosial kemarin sempat mengatakan bahwa KPK bisa mempertimbangkan kepada capres dan cawapres untuk bisa diperiksa sebelum ke Pilpres. Itu gimana Pak? Ya selama ini politik juga didasarkan kepada ketaatan terhadap sistem hukum kita. Apalagi isu-isu pemberantasan korupsi merupakan bagian dari amanat reformasi yang harus betul-betul kita jalankan, dan PD Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut, baik dilakukan oleh KPK, dilakukan oleh Kejaksaan, kemudian juga oleh aparatur kepolisian, dan kemudian menjunjung tinggi independensi dari lembaga peradilan. Itu sikap dari PD Perjuangan. Mas, di media sosial beredar bahwa kader PDIP digebukin Gerindra di Semarang. Apakah DPP sudah mendengar informasi itu? Oh ini Pak Hendi biar menjelaskan. Silakan maju Mas. Ya langsung. Gimana Mas? Di media sosial beredar video kader PDIP digebukin oleh kader. Ya tadi malam hari Jumat jam 21.45 ada kawan kami Mas Suparjianto, warga Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Bandara Jawa Semarang Utara, yang didatangi oleh Ketua DPC Gerindra. Kemudian tanpa babi bu, Pak Ketua Gerindra yang juga anggota DPRD Kota Semarang itu memukul kader kami. Maka hari ini kami sudah selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang melaporkan pertama kepada Mas Bambang Wuryantoro selaku Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah dan Pak Sekjen Mas Hasto, bagaimana sikap dan langkah terhadap situasi yang berkembang tadi malam. Dan perintah dari Pak Sekjen pagi hari ini, pertama kami diminta untuk meredam emosi kawan-kawan supaya di Semarang itu tidak terjadi sebuah pertikaian yang keras antara dua partai ini, partai kami dan Gerindra. Yang kedua, Pak Sekjen juga sudah menyampaikan pada kami untuk melaporkan persoalan ini ke ranah hukum. Jadi kami akan segera laksanakan, segera setelah acara ini kita lakukan dua perintah Pak Sekjen itu, meredam emosi kawan-kawan dan juga melaporkan kasus ini ke kepolisian. Mas Hasto. Ya ini saya tanggapi dulu bahwa ini masa yang
sangat penting untuk menunjukkan kualitas demokrasi kita yang berkeadaban, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi yang tidak boleh mengedepankan suatu emosi, apalagi memaksakan kehendak. Dari hal yang sederhana melempar handphone saja itu tidak diizinkan di dalam alam demokrasi yang baik, apalagi melakukan suatu tindak kekerasan. Karena itulah kami sangat menyesalkan terhadap suatu tindakan arogansi, apalagi menggunakan intimidasi, menggunakan kekerasan, itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita. Karena itulah kami langsung memerintahkan untuk tidak boleh ada melakukan suatu hal yang sifatnya justru semakin buruk. Kita harus membangun kondusivitas di dalam alam demokrasi kita yang berkebudayaan. Sehingga langkah menempuh proses hukum itu merupakan hal yang sangat positif. Dalam politik itu akal sehat harus dikedepankan, dalam politik itu senyum harus dikedepankan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Hendi kami memberikan dukungan sepenuhnya. Alasan pemukulan? Alasannya karena kader kami memasang bendera di sekitar perkampungan yang di situ tinggal Pak Ketua Gerindra namanya Mas CS. Mas Hasto, ini kan Mas Ganjar muncul di tayangan Azan Maghrib salah satu stasiun televisi di RCTI yang tempatnya ini, dan disorot terkait politik identitas. Sikap dan tanggapan dari PDIP gimana, Mas? Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat. Dan hasilnya kan kita tahu apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan karena ketika berkampanye miskin prestasi. Sehingga PD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu kan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen untuk mengajak berdoa di gereja, bagi umat Hindu di pura, itu kan sesuatu yang bagus. Sehingga jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa, itu kemudian dikatakan politik identitas. Jadi Ya. menurut Mas Hasto tayangan itu bukan politik identitas gitu ya, Mas? Ya bukan, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri, saya sendiri belum melihat ya. Ya saya sendiri belum lihat, sehingga sebelum menanggapi lebih lanjut ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Mas Hasto ini soal kemarin ada caleg PDP dari Cianjur yang melabrak Rocky Gerung, itu sudah dipanggil partai belum? Katanya sudah ada pemanggilan. Jadi kader dari PD Perjuangan itu kan bertindak, itu kan atas tuntunan dari nurani dan alam pikir yang sehat. Ya, sehingga dia bertindak itu dalam kapasitas sebagai pribadi yang kemudian merespon melihat seorang Pak Rocky Gerung memperlakukan Pak Presiden Jokowi seperti itu. Kata-katanya saja sangat tidak pantas untuk diucapkan di alam Indonesia yang berkeadaban. Sehingga kemudian ketika ada respon-respon spontan itu, yaitu bagian dari ekspresi dari setiap anggota partai yang memang harus menyuarakan kebenaran. Yang penting kan tidak melakukan kekerasan, menyampaikan suatu aspirasi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung itu bukan sesuatu yang di mata masyarakat itu bukan sesuatu hal yang positif. Sehingga ketika itu disampaikan, yaitu sebagai otokritik bagi Pak Rocky Gerung. Ya. Itu berarti udah klarifikasi dari partai juga, Mas? Ya kalau hal seperti itu nggak perlu klarifikasi. Kalau narkoba, kemudian korupsi, melakukan tindak kekerasan, itu langsung akan dilakukan klarifikasi oleh partai. Kalau kita menyampaikan pendapat,
itu dilindungi oleh konstitusi. Sama dengan Pak Rocky Gerung yang juga bersikukuh bahwa itu bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi bagi kader PDI Perjuangan tersebut, kebebasan berpendapat itu dengan suatu etika, dengan suatu nilai-nilai yang dipahami untuk membangun kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mas, terkait baliho yang di Pati itu ada Pak Prabowo sama Mas Gibran, tanggapan gimana Mas? Ya nanti rakyat yang menilai. Mas Gibran udah bilang itu nggak seizin Mas Gibran. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih.